Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis tapak kita. Untuk yang pertama yaitu identifikasi lokasi dan batas tapak. Batas tapak sendiri, site terletak di Jalan Marina Emas Barat 3, Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Site ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran tapak 12 meter kali 18 meter. Site ini diapit dengan rumah-rumah tetangga dengan batas site yang terdapat rumah tetangga di sebelah timur, barat, dan selatan. Analisis lokasi site ini terletak di perumahan sehingga rata-rata bangunan di sekitar site merupakan rumah pemukiman warga. Kondisi lingkungan sekitar cukup tenang dan cukup hening. Jarak site dengan jalan raya utama yaitu 140 meter sehingga kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan di jalan raya tidak sampai pada lokasi site. Akses menuju ke site dapat diakses dengan mudah, mungkin kendalanya saat melewati ITS yang dimana jalannya sering mengalami kemacetan. Ketersediaan infrastruktur yang ada di sekitar site yaitu lampu jalan, dan jalan. Potensi pengembangan. Pertama, potensi site yang menghadap ke utara yang nantinya tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Vegetasi di dalam area tapak tersebut mayoritas berupa pohon pisang yang mudah untuk ditebang. Kedua yaitu kendala, area depan site yang terdapat 3 pohon yang akarnya sudah menjalar sampai ke jalan dan air pada selokan yang berada di depan site tidak mengalir dengan baik dikarenakan tersumbat oleh sampah yang dibuang secara sembarangan oleh warga setempat. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis kondisi existing tapak dan analisis topografi. Yang pertama adalah topografi. Topografi pada lokasi saat ini memiliki kontur tanah yang tinggi di bagian samping, kemudian yang tengah itu agak landai dikarenakan pada sisi samping lahan terdapat sisa-sisa buangan material bangunan dari pembangunan rumah yang ada di samping lahan. Dan untuk lahan di bagian tengah agak landai dikarenakan adanya tumbuhan seperti pohon pisang yang ditanam dan dirawat oleh pemilik lahan tersebut. Lahan ini memiliki selokan pada bagian depan lahan, akan tetapi selokan tersebut tidak aktif dan menjadikan air mengenang di selokan tersebut. Dan mungkin pada saat musim hujan, air pada selokan tersebut akan meluap dan bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan pemerataan dan peninggian lahan untuk menghindari banjir dan menjaga rumah agar tetap aman. Yang kedua adalah vegetasi. Pada lahan ini memiliki vegetasi pada bagian tengah lahan terdapat tanaman pohon pisang yang mungkin dirawat oleh pemilik lahan dan memiliki 2 pohon yang tinggi di bagian depan lokasi lahan untuk penghijauan jalan dan memiliki 1 pohon yang hampir roboh namun masih berada di dalam tanah di bagian depan samping kiri lahan. Untuk vegetasi yang dipertahankan pada lokasi lahan ini yaitu cuma 1 pohon yang tinggi di depan samping kanan lahan dikarenakan untuk penghijauan dan untuk menghalau dan mengarahkan angin masuk ke dalam rumah, dan juga pohon itu tidak terlalu mengganggu karena lokasinya di samping lahan. Selanjutnya adalah bangunan existing. Untuk bangunan ini existing sendiri yaitu belum ada bangunan pada lokasi lahan tersebut dikarenakan lokasi lahan masih menjadi kebun pohon pisang dan ada sisa bangunan seperti pos jaga mungkin, tetapi sudah roboh atau dibongkar dan sudah rata dengan tanah. Untuk analisis selanjutnya adalah analisis topografi dan kondisi tanah. Yang pertama adalah topografi. Sama kayak yang tadi, lahan ini memiliki kontur tanah yang tinggi di bagian samping dan landai di bagian tengah sehingga di
dibutuhkan pengurukan dan peninggian lahan untuk menjadikan lahan agar tidak cekung dan untuk menghindari luapan air yang disebabkan oleh tidak fungsinya selokan pada bagian depan lahan. Selanjutnya adalah jenis tanah. Lahan ini memiliki karakteristik tanah yang keras, yaitu dengan jenis tanah lidsol. Kemarin itu kami sempat survei dan melihat-lihat, lahan ini memiliki tanah dari jenis batuan keras, yaitu batuan beku dan sedimen yang masih baru dan belum mengalami pelapukan sempurna, sehingga butiran besar tanah lidsol dapat ditemukan di daerah lereng, gunung, dan pegunungan yang erosi berat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Nusa Tenggara. Tanah ini kurang cocok untuk pertanian, hanya cocok untuk pohon besar di hutan. Jadi tanah ini memiliki sifat yang keras setelah kami lihat-lihat kemarin. Oke, untuk selanjutnya adalah potensi resiko. Potensi resiko pada lahan saat ini seperti resiko longsor mungkin sangat minim terjadi pada lahan ini karena lingkungan sekitar memiliki tanah yang datar. Jadi potensi untuk longsor sangat minim terjadi pada lokasi lahan ini. Untuk gempa bumi sendiri bisa dilihat dari tabel, dan di tabel di samping yaitu menunjukkan bahwa Surabaya sangat rendah sekali untuk terkena gempa atau dampak gempa yang terjadi, dan memungkinkan lokasi lahan akan jarang terkena potensi gempa. Iklim, arah matahari. Site ini menghadap ke arah utara dan site ini juga dihimpit oleh dua bangunan di sebelah kanan dan kiri. Bagian pada depan site juga terdapat rumah-rumah warga, sehingga intensitas cahaya matahari kurang masuk ke dalam site. Site mendapatkan cahaya matahari maksimal pada saat matahari berada di tengah atau pada siang hari. Selanjutnya adalah Selanjutnya, curah hujan. Pada data BMKG di atas menunjukkan bahwa curah hujan di Surabaya pada Agustus 2024 tergolong rendah, sekitar 0 sampai 50 mm. Selanjutnya, arah mata angin. Pada data BMKG, arah angin Surabaya mengarah dari timur ke arah barat. Site ini menghadap ke utara dan dihimpit oleh dua bangunan di sebelah barat dan timur site, sehingga angin hanya dapat dirasakan di area depan dan atas site. Suhu. Pada saat dilakukannya survei pada tanggal 18 September 2024, suhu di site yaitu 33 derajat Celcius. Selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Lokasi site ini terletak di perumahan, sehingga rata-rata bangunan di sekitar site merupakan rumah pemukiman warga. Suasana di sekitar cukup tenang dan hening. Jarak site dengan jalan raya utama yaitu 140 meter, sehingga kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan di jalan raya tidak sampai pada lokasi site. Terdapat juga tempat-tempat umum yang berada di sekitar site, yaitu yang pertama ada jarak site ke Gor Futsal yaitu 160 meter, jarak site ke Hutan Bambu Keputih 300 meter, jarak ke Masjid Al-Ikhlas 360 meter, dan jarak ke SMKN 10 Surabaya 110 meter. Analisis infrastruktur dan utilitas. Analisis infrastruktur jalan pada site menunjukkan bahwa jalan utama Jalan Marina Emas Barat 4 yang menghubungkan area ini dengan aksesibilitas sekitar site memiliki kondisi yang baik dengan lebar jalan 5 meter dan kapasitas yang cukup. Analisis infrastruktur dan utilitas. Analisis infrastruktur jalan pada lokasi menunjukkan bahwa jalan cuancuk
Analisis infrastruktur dan utilitas. Analisis infrastruktur dan utilitas. Analisis infrastruktur jalan pada lokasi menunjukkan bahwa jalan utama, yaitu Jalan Marina Emas Barat 4 yang menghubungkan area ini dengan aksesibilitas sekitar site memiliki kondisi yang baik dengan lebar jalan 5 meter dan kapasitas yang cukup untuk menampung arus lalu lintas harian. Adapun jalan itu terletak di sini. Diukur 5 meter dari bibir lahan ini dengan bibir lahan seberangnya, dan lokasi saya terletak di kota ini. Next, utilitas. Di lokasi ini utilitas seperti jaringan listrik dan air bersih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan penghuni. Got yang ada di sekitar lokasi tidak mengalir dengan lancar disebabkan oleh limbah rumah tangga yang menyebabkan genangan serta potensi timbulnya bau tidak sedap dan masalah kesehatan. Perlu dilakukan perbaikan pada saluran drainase serta pengolahan limbah yang lebih efektif untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Jadi gotnya itu ada di depan, di bibir lahan persis kayak gini. Di sini kelihatan tidak ngalir soalnya tersumbat. Jadi limbah rumah tangga sebelah kanan itu mampet ke sini juga dari rumah kiri sebaliknya. Selanjutnya terdapat sistem pembuangan sampah. Sistem pembuangan sampah di komplek bumi perumahan Marina Emas 4 sudah berjalan dengan baik, di mana setiap rumah memiliki tong sampah yang terbuat dari semen di bagian depan. Rumah ini diapit oleh 2 rumah lainnya dan sampah diangkut secara rutin oleh petugas sampah. Lingkungan perumahan ini juga terjaga kebersihannya dan tidak adanya sampah yang berserakan di area sekitar. Untuk selanjutnya, identifikasi potensi dan kendala tapak. Untuk potensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi existing. Lokasi existing tapak ini memiliki topografi tanah cekung atau lembah yang memungkinkan membutuhkan lebih sedikit tanah untuk menguruk area tapak yang akan dibangun nantinya, yang bertujuan untuk menaikkan elevasi teras atau lantai rumah. Jadi kita pasti menginginkan rumah yang memiliki lantai atau teras yang lebih tinggi daripada umumnya. Salah satunya agar rumah tersebut terlihat lebih menarik, lebih besar, lebih tinggi, dan juga untuk mencegah air masuk ketika misal banjir karena ketinggiannya. Jadi karena di lokasi tapak tersebut memiliki topografi tanah yang cekung, di mana bagian pinggirnya itu lebih tinggi dari bagian yang lain, maka memungkinkan nanti ketika pembangunan akan membutuhkan lebih sedikit tanah untuk menguruknya, sehingga menghemat biaya dan juga bisa untuk mempersingkat waktu pengerjaannya. Yang kedua itu view dari tapak. Pada tapak ini lokasinya bisa dibilang cukup bagus karena berada di jajaran rumah-rumah yang indah yang mayoritas berlantai 2. Namun pada area tapak kami terdapat kabel listrik dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter yang melintasi area depan tapak, yang mana ini akan mengganggu jika desain tidak disesuaikan dengan keadaan dari kabel tersebut. Untuk yang ketiga yaitu vegetasi. Pada vegetasi dalam area tapak, mayoritas merupakan pohon pisang yang mudah untuk ditebang dan beberapa pohon kayu di depan tapak. Jadi karena untuk
membangun sebuah rumah nantinya, pastikan untuk membabat area-area vegetasi yang ada di tapak tersebut. Nah, dikarenakan di tapak kami itu hanya mayoritas pohon pisang, yang mana dalam penebangannya itu relatif mudah dibandingkan pohon berkayu. Dan untuk kendalanya, area tapak berada di dalam area perumahan yang tidak terlalu jauh dan dekat dengan jalan raya umum, sehingga memiliki tingkat kebisingan yang lumayan sedikit. Lalu aksesibilitas pada area tapak kami memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu jalan paving di depan tapak cukup lebar sehingga mampu untuk dilalui 2 mobil dan 1 sepeda motor, dan masih memiliki space lebih di bagian pinggirnya. Dan lokasi tapak kami juga dekat dengan pintu gerbang perumahan, yang mana hal ini mampu memudahkan akses untuk ke tempat umum, yang dikarenakan area tapak kami berada di dalam perumahan. Jadi untuk memudahkannya, diharuskan area tapak kami itu lebih dekat dengan pintu gerbang. Dan untuk kekurangannya, yaitu pada area samping dan belakang, yang mana mepet tembok pada tetangga, sehingga membuatnya terhimpit 3 bangunan. Jadi karena area tapak kami berada di antara 2 rumah dan di belakangnya juga ada rumah, sehingga untuk aksesibilitasnya cenderung agak sempit dan sulit dalam merancang desain kami nantinya. Dan yang terakhir yaitu kondisi tanah. Untuk kondisi tanah pada area tapak banyak ditumbuhi tanaman-tanaman liar dan pohon pisang, dan juga terdapat bekas-bekas material bangunan. Selanjutnya, analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Analisis aksesibilitas dan sirkulasi tapak adalah proses evaluasi dan perencanaan yang berfokus pada bagaimana tapak atau lokasi tertentu dapat diakses oleh berbagai pengguna serta bagaimana pergerakan di dalam tapak tersebut diatur. Analisis ini penting dalam memastikan bahwa tapak berfungsi secara optimal, nyaman, aman, dan inklusif bagi semua orang. Akses pejalan kaki. Jalur pejalan kaki pada tapak menyediakan jalur pejalan kaki yang memadai dengan lebar kurang lebih 1,5 meter untuk memfasilitasi pergerakan 2 arah. Keamanan pejalan kaki pada jalur pejalan kaki harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan, misalnya dengan memberikan pencahayaan yang baik di malam hari seperti lampu di pinggir jalan dan pemisahan antara area pejalan kaki dan jalur kendaraan cuma garis cat berwarna kuning. Aksesibilitas tapak. Aksesibilitas tapak merujuk pada kemudahan orang untuk mencapai dan memasuki tapak serta bangunan di dalamnya. Ini mencakup pengguna dengan berbagai kebutuhan seperti pejalan kaki, pengendara kendaraan, pengguna transportasi umum, dan penyandang disabilitas. Faktor lingkungan dalam aksesibilitas dan sirkulasi. Yang pertama, pengelolaan air dan drainase. Pastikan bahwa jalur sirkulasi tidak tergenang air selama hujan. Rencanakan sistem drainase yang baik untuk menjaga jalur tetap aman dan kering. Yang kedua, ruang hijau sebagai buffer. Gunakan ruang hijau sebagai pembatas alami antara sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Ruang hijau ini juga bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan. Selanjutnya, peraturan tapak. Untuk tapak kita sendiri memiliki luas lahan 216 meter persegi
dengan lebar jalan 6 meter. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015, GSB atau Garis Sempadan Bangunan, GSB sama dengan 50% dari lebar jalan, maka 50% dikali 6 meter sama dengan 2,5 meter. KDB atau koefisien dasar bangunan. KDB sama dengan 60% dari luas lahan, maka 60% dikali 216 meter sama dengan 129,6 meter. KLB atau koefisien lantai bangunan. KLB sama dengan 60%, maka KLB sama dengan 2, sama dengan luas lahan dikali KLB. Luas lahan sendiri 216 meter dikali 2 sama dengan 432 KLB dibagi KDB. Jadi 432 dibagi 216 sama dengan 2. Maka maksimal lantai bangunan adalah 2 lantai. KDH atau koefisien daerah hijau. KDH sama dengan 40%, maka KDH-nya 30%. RTH atau ruang terbuka hijau. KTH sama dengan luas lahan dikali KDH, maka 216 meter dikali 30% sama dengan 64,8 meter. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tapak lokasi di Jalan Marina Emas Barat 3 Keputih Surabaya, ditemukan beberapa potensi dan kendala yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan lahan. Tapak ini memiliki kontur yang cenderung landai di bagian tengah dengan kondisi tanah litosol yang keras, sehingga cocok untuk vegetasi pohon besar, meskipun membutuhkan peninggian lahan untuk menghindari genangan air saat hujan. Vegetasi yang ada, seperti pohon pisang dan pohon besar di bagian depan, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan desain rumah. Lokasi tapak yang berada di kawasan perumahan menawarkan lingkungan yang tenang dengan jarak yang cukup dari jalan raya utama, sehingga kebisingan dari kendaraan sangat minim. Namun terdapat beberapa kendala, seperti aliran air selokan yang tersumbat sampah serta pohon dengan akar menjalar yang berpotensi merusak infrastruktur jalan. Aksesibilitas ke tapak cukup baik, namun terhalang oleh kemacetan di sekitar area kampus ITS. Secara iklim, tapak ini menerima cahaya matahari maksimal di siang hari. Namun, angin hanya bisa dirasakan di area depan karena terhimpit bangunan di sisi barat dan timur. Analisis ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan desain yang mempertimbangkan mitigasi risiko banjir, optimalisasi sirkulasi udara, serta penataan vegetasi yang seimbang dengan elemen lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk rekomendasi desain. Karena tapak ini memiliki kontur yang landai dari bagian tengah serta potensi gangguan air di selokan depan, disarankan untuk melakukan pemerataan dan peninggian lahan. Ini bertujuan untuk menghindari potensi banjir dan memastikan keamanan bangunan di musim hujan. Terus pohon pada sebelah kiri depan dapat dipertahankan yang berfungsi untuk mengarah angin dan menambah kesejukan bangunan. Selanjutnya mengingat tapak ini diapit oleh bangunan di sisi barat dan timur, perlu didesain jendela atau ventilasi besar di bagian samping rumah dapat dimaksimalkan untuk menerima angin yang datang dari timur. Penggunaan skylight atau ventilasi atap juga disarankan untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam rumah. Kemudian karena cahaya matahari maksimal hanya didapatkan di siang hari, perlu didesain bukaan jendela besar di sisi utara untuk mendapatkan pencahayaan alami tanpa menyebabkan overheat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.